Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman jamaah? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah lancarkan rezeki kita, Allah permudah segala urusan-urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yang punya doa khusus, yang punya hajat khusus, tulis di kolom komentar. Insya Allah saya aminkan doa hajat teman-teman semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman jamaah yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol notifikasinya agar setiap saya mengupload video teman-teman gak ketinggalan video dari channel saya. Baik teman-teman jamaah sekalian, pada video kali ini nanti di akhir saya akan memberikan sebuah ijazah khusus untuk teman-teman sekalian yang ingin dilancarkan rezekinya. Ijazah ini bisa dilakukan di akhir sujud sholat kita. Namun sebelum itu, saya akan menerangkan sebuah jawaban dari pertanyaan seorang jamaah kepada saya. Dia bertanya, namun menceritakan dulu bahwa tahun ini adalah tahun terberatnya. Dia mengalami kolaps ekonominya, mengalami banyak hutang, riba di mana-mana, sampai dengan hubungan keluarganya tidak harmonis. Lalu dia bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Sebelum saya jawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, maka saya bertanya kembali kepada beliau, wahai ibu, sebelum saya jawab pertanyaan apa yang harus Anda lakukan, saya akan bertanya balik. Selama Anda itu menghadapi masalah yang sangat-sangat dahsyat dalam hidup Anda, apakah Anda itu masih sholat? Apakah Anda menyempatkan waktu untuk sholat? Ataukah Anda tinggalkan? Kemudian jawaban beliau, justru itu Ustadz, karena saking pusingnya saya, saking mumetnya kepala ini, banyak masalah-masalah yang terus bertubi-tubi, sehingga untuk sholat pun saya tidak sempat. Pikiran saya itu tidak tenang. Insya Allah kalau saya itu diberikan kebahagiaan, ketenangan, lunas hutang, saya akan sholat dan ibadah dengan tenang. Saya hanya tersenyum. Ya Allah, teman-teman, ya, jawabannya itu simple ya. Dalam sebuah hadis qudsi itu diterangkan, sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Waman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa yang mendirikan sholatnya, dia sedang memperbaiki agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholatnya, dia sedang meruntuhkan agamanya. Orang yang mendirikan sholat sama halnya dengan dia sedang memperbaiki hidupnya. Ingat tidak pesan Allah kepada kita, perbaiki sholatmu, maka akan aku perbaiki hidupmu. Sedangkan ketika orang sudah mulai terbiasa meninggalkan sholat, satu waktu, nanti lama-lama meninggalkan 2 waktu, lama-lama meninggalkan 3 waktu, 4 waktu, sampai dengan 5 waktu, maka runtuhlah, hancurlah kehidupannya. Masalah akan terus bertubi-tubi, dan mungkin Allah tidak akan menolongnya sebelum dia bertaubat. Maka ketika kita dalam keadaan punya masalah, justru disitulah Allah merindukan rintihan kita. Allah merindukan doa kita. Jangan sampai ketika banyak masalah, kita nunggu selesai masalah dulu, baru kita mau sholat. Ini tindakan yang salah. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita perbaiki lagi sholat kita, agar Allah memperbaiki, menata ulang hidup kita dengan baik. Ustadz, ada yang tanya lagi, saya sudah sholat Ustadz, tapi masih saja rezeki saya itu seret. Coba tambahkan dengan sholat duha 4 rakaat.
Bagi teman-teman yang tidak sempat melakukan sholat duha atau sholat malam, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah sholat wajib jangan pernah kita tinggalkan. Jadi jawabannya itu, kalau hidup kita terasa hampa, semakin hancur, urusan bertubi-tubi, coba kita perhatikan sholat kita, sudah benarkah, sudah khusyukkah? Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki sholat kita, Allah segera perbaiki hidup kita. Bagi teman-teman yang sudah istiqomah sholat, tapi rezekinya masih juga seret, nah, saya punya ijazah yang khusus untuk teman-teman semua. Ketika teman-teman mengamalkan ini, insya Allah rezekinya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya seperti apa? Teman-teman, di sujud terakhir sholat teman-teman sekalian, jangan langsung tahiyat, tapi baca doa ini 3 kali. Doanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dibaca 3 kali dan hajatnya disebutkan di dalam hati. Insya Allah teman-teman ya, ketika teman-teman yang tadinya belum istiqomah sholat, memperbaiki sholatnya, kemudian mengistiqomahkan bacaan yang tadi saya sampaikan, insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita step by step. Teman-teman akan diberikan ketenangan hidup, kesempurnaan hidup, kebahagiaan di dalam hidup kita, terutama dicukupkan ekonominya, dicukupkan rezekinya, insya Allah. Jadi untuk teman-teman yang mengeluh berbagai masalah, solusinya satu, perbaiki sholat kita. Kalau masih saja belum baik, tambahkan dengan sholat-sholat yang lain. Insya Allah, sedikit demi sedikit, Allah akan memperbaiki kembali hidup kita. Allah akan berikan jalan keluar terbaik untuk hidup kita. Mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan teman-teman semua, yang sama dengan pertanyaan ibu tadi yang pertama. Ketika banyak masalah, jawabannya hanyalah satu, perbaiki sholat kita. Insya Allah, Allah perbaiki semua kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.